Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para peserta MPLS SMPN 1 Bayongbong tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum ke materi, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak Cecep Nurdiansah, guru mata pelajaran TIK di SMP 1 Bayongbong. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak yaitu metode pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Kenapa harus dibahas? Karena sekarang berbeda ya. Metodenya berbeda. Jikalau yang sebelum ada pandemi COVID-19 itu tatap muka langsung ya, tatap muka di kelas seperti biasa. Tapi sekarang sesudahnya ada pandemi COVID-19 ya, siswanya harus tetap di rumah, tapi harus terus belajar ya, seperti itu. Oke, kenapa sih kita harus belajar gitu ya, harus belajar online gitu ya, nggak tatap muka langsung ya. Alasannya satu aja sebenarnya ya, yaitu pembelajaran langsung tatap muka di kelas masih dilarang oleh pemerintah karena ditakutkan virusnya akan cepat menyebar gitu ya. Tapi ada aturan lain bahwa pembelajaran harus tetap berjalan. Oleh karena itu kita akan belajarnya melalui online atau belajar daring. Oke, sekarang apa sih tugas job description tugas siswa ya, sebagai tugas sebagai siswa SMP 1 Bayongbong dalam pembelajaran mode daring. Oke, yang pertama adalah siswa harus belajar melalui daring atau online ya. Kalau bahasa Inggrisnya online, kalau bahasa Indonesia daring, dengan cara mengakses materi linknya. Maksud linknya adalah alamatnya, alamat materinya ya, yang sudah dibagikan oleh guru-guru melalui WhatsApp. Nanti siswa tunggu saja ya, nanti ada guru yang membagikan alamat materinya melalui WhatsApp. Selanjutnya, siswa wajib mengerjakan tugas dan menyerahkan hasil tugasnya sesuai arahan dari gurunya masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti jikalau ada yang gurunya ngasih tugas, tolong kerjakan tugasnya segera mungkin, lalu serahkan tugasnya sesuai arahan dari gurunya masing-masing. Maksudnya gini, misalkan tugasnya bisa aja berbentuk ditulis di buku, lalu fotokan, kirimkan melalui WA, bisa aja seperti itu ya, atau melalui WhatsApp, atau tulis di buku, dikumpulkan di seseorang, nanti oleh orang tersebut dikirimkan ke sekolah. Itu misal ya, itu gimana gurunya masing-masing. Perhatikan nanti cara pengumpulan tugasnya. Oke. Lalu tugas siswa dalam belajar mode daring yang ketiga adalah mengikuti ujian atau ulangan daring atau online yang sudah disiapkan oleh guru. Nanti ulangannya online-nya gak berbentuk kertas atau dikumpulkan di sekolah, tidak, tapi secara online. Nanti caranya sama, guru akan membagikan linknya ya, guru akan membagikan atau alamatnya. Lalu tugas berikutnya adalah mengakses materi ataupun ulangan dapat melalui HP Android, Apple atau yang lainnya ya, Android, Apple, iOS atau yang lainnya, ataupun komputer yang tersambung ke internet. Apa itu komputer yang tersambung ke internet? Yang jelas komputer apapun yang bisa tersambung ke internet. HP juga sama, HP apapun yang bisa tersambung ke internet dan bisa browsing, itu intinya ya. Boleh pakai mereknya apapun juga boleh ya. Lalu kemudian fasilitas apa saja yang harus disediakan untuk belajar daring ya.
Yang pertama, harus mempunyai handphone Android atau iOS yang ada fasilitas WhatsApp-nya. Tahu WhatsApp? Pasti tahu lah ya. Itu fungsinya untuk nanti kalau ada tugas itu dari guru-guru, linknya akan disebar melalui WhatsApp. Dan nanti kalau siswanya sudah dapat linknya, tinggal klik atau tap linknya atau alamatnya, nanti akan menuju ke browser. Ya, browsernya boleh memakai Chrome, Mozilla, atau Safari, atau yang lainnya, boleh ya. Yang penting browser. Apa itu browser? Browser itu adalah alat atau aplikasi pembuka internet. Atau browser aplikasi browser bawaan HP tersebut juga gak jadi masalah, maksudnya pas beli ada browsernya, itu aja pakai, gak jadi masalah ya. Oke, yang selanjutnya, kuota atau internet atau paket internet. Tapi ingat, tidak boleh mengisi kuota yang paket chatting saja, browsing saja. Lebih baik pakai kuota internet umum, karena kita pembelajarannya menggunakan chatting ya, paket chatting dan paket browsing ya. Jadi mendingan menggunakan membeli paket yang umum ya. Ingat, tidak boleh menggunakan paket chatting saja ataupun browsing saja. Oke. Kemudian apalagi ini yang ketiga, bagus ya, jika mempunyai jalur internet IndiHome di rumah masing-masing itu lebih bagus. Jadi tidak perlu mengisi kuota, atau kata istilah anak-anak siswa adalah wifi di rumah katanya ya. Itu adalah termasuk jalur internet IndiHome. Oke. Kemudian ingat, kuota tidak boleh atau dilarang dipakai main game online ya. Dikhawatirkan ketika belajar kuota habis karena main game online atau IG-an terus, YouTube-an terus, YouTube-an yang hiburan saja gitu. Sekarang kuotanya harus dimaksimalkan, diefisienkan sebagai alat pembelajaran ya, atau penunjang pembelajaran. Oke. Ingat, tidak boleh main game online. Oke. Selanjutnya, ini alur pembelajarannya seperti ini. Ini guru misalkan ya, ini internetnya atau webnya, ini adalah siswanya. Gimana hubungannya? Seperti ini nih, guru memasang atau menyimpan materinya, jikalau bentuknya teks atau gambar, itu akan di weblog. Apa itu weblog? Sejenis website, tapi websitenya kecil. Oke. Kemudian, jikalau gurunya membuat video pembelajaran akan dipasang di YouTube. Oke. Dan selanjutnya, jikalau mau ulangan, guru akan membuat atau menyimpannya di Google Form ataupun di Quizizz. Jikalau itu semua sudah beres, gurunya menyimpan materi, nanti akan informasikan, dibagikan alamat webnya atau alamat YouTube-nya atau alamat Google Form-nya melalui WhatsApp langsung ke siswa atau melalui wali kelas ya. Nanti oleh siswa dilihat, oh ini ada nih, misalkan ada baru nih, materi baru, diklik saja alamatnya, nanti siswa akan menuju ke weblognya, akan diarahkan ke weblog jikalau gurunya mengirimkan alamat weblog. Lalu jika gurunya alamat YouTube, nanti siswa akan diarahkan ke YouTube dan tonton videonya sampai habis gitu ya. Kemudian jikalau mau ulangan, tetap melalui linknya, nanti siswa akan menerima atau diarahkan ke Google Form ataupun Quizizz. Nah, jikalau ada tugas ya, langsung serahkan ke gurunya yang memerintah atau gurunya yang menugaskan. Tapi lihat petunjuknya ya, bisa aja misalkan tugasnya baik lagi seperti yang tadi,
tugasnya ditulis lalu difotokan melalui WhatsApp atau media yang lain. Lihat petunjuknya ya, cara penyerahan tugasnya. Oke, seperti itu. Itu adalah diagram alur pembelajaran. Ini adalah sekarang masalah-masalah yang di lapangan. Ada banyak yang bertanya bagaimana jika yang tidak punya HP atau punya HP tetapi tidak bisa internetan. Solusinya seperti ini. Oke, 1. Mencari info ke teman sesekolah atau setingkatan atau sekelas se-SMPN 1 Bayongbong ya. Itu tanyain aja atau tanyakan aja ke teman yang punya HP Android. Oke, tapi yang sekelas. Tapi gak boleh nanyain ke sekolah lain misalnya. Itu kan gak nyambung, mendingan ke teman yang sekelas sesekolah ya, seperti itu. Kedua, yang tidak punya, tolong belajar bareng dengan teman yang punya HP Android atau yang HP-nya bisa internetan, seperti bisa mengakses materi. Kita belajar bareng aja, tidak jadi masalah ya. Lalu yang punya HP Android juga tolong bantu kepada teman yang tidak punya HP Android, kasih informasi ya, ajak kita belajar bareng dan sebagainya ya. Seperti itu. Itu adalah solusi bagaimana jika tidak punya HP atau punya HP tetapi tidak bisa internetan. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika kita jadwal belajar ada gangguan, misalkan HP untuk belajar dibawa oleh orang tua atau ada gangguan lain. Solusinya seperti ini, mudah. Dikarenakan materi dipasang di blog atau di weblog ya dan di YouTube tidak berbentuk live streaming itu secara langsung, jadi tidak jadi masalah jika dibuka atau dipelajari ketika HP-nya sudah ada atau sudah dapat mengakses internet, misalkan sore, meskipun jadwalnya pagi, misalkan jam 10, kita boleh buka jam sore, jam 8 malam boleh ya, asalkan tidak ditumpuk-tumpuk ya. Oke, yang kedua, yang selanjutnya, bahkan jika belum mengerti bisa dibuka atau diputar berkali-kali tanpa batas. Misalnya kita tidak ngerti nih video ini, ulangi lagi, itu tidak jadi masalah ya. Tanpa batas ya, seperti itu. Jadi kalau belum ngerti, buka lagi materinya, buka lagi videonya, seperti itu ya. Nah, ini yang harus diingatkan. Tapi tidak boleh diundur-undur untuk mempelajarinya. Karena kalau diundur-undur materinya semakin menumpuk. Misalkan seperti ini. Sekarang misalnya hari ini bahasa Indonesia dengan PKN nanti aja, besok aja misalkan ya. Padahal HP ada, kuota ada gitu. Karena malas besok saya itu nggak boleh ya, nggak boleh malas. Karena nanti hari berikutnya pasti ada mata pelajaran lain. Kalau terus ditumpuk-tumpuk nanti akan kewalahan juga, nanti akan menimbulkan malas, banyak ting pusing ya. Jadi harus kalau kata bahasa Sundanya dituntut ya, jadi harus dituntut gitu satu-satu supaya tidak stres gitu ya nantinya. Oke, sekian dari Bapak, segitu yang materi yang Bapak sampaikan. Semoga penyampaiannya dapat dimengerti oleh siswa-siswi SMP 1 Bayongbong. Dan jikalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.